Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizal Awaludin dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan produk internasional atau memaparkannya. Yang pertama yaitu produk apa yang akan kita jual di pasar internasional dan apakah pengaruh perdagangan internasional terhadap berbagai kekhususan produk seperti kemasan, label, merek, dan pelayanannya. Yaitu produk merupakan jantung dari pemasaran. Ia mempertemukan pembeli dan penjual. Perbedaannya terletak pada produk apa yang tepat untuk dijual. Sebelum memasuki pasar internasional, perusahaan harus menilai semua faktor internal baik eksternal yang relevan di masing-masing pasar luar negeri. Kalau faktor internal yaitu terdiri dari pabrik, mesin, aktiva lancar, dan peminjaman aktiva lainnya yang belum tertera pada neraca. Kalau eksternal yaitu pengalaman, bakat, personalia, pengetahuan, dan itikat baik merupakan kekuatan perusahaan tak terwujud yang ikut menentukan. Barang PIS jasa. Terhadap pertanyaan apa yang akan dijual di pasar internasional, ia mungkin harus menjual produk yang sama sekali belum orang jual di dalam negeri. Terhadap pertanyaan apa yang akan dijual di pasar internasional, ia mungkin harus menjual produk yang sama sekali berbeda dengan yang dijualnya di negara tersebut. Atau mungkin menjual sesuatu yang bukan produk seperti hak atau jasa. Hak meliputi nama dan merek dagang. Kalau sedangkan jasa yang bisa dipasarkan adalah keterampilan dan penelitian produksi, pemasaran, dan manajemen umum. Bisnis franchise adalah contohnya penjualan hak seperti Coca-Cola, KFC, Burger King, dan lain-lain. Contoh bisnis jasa yaitu perhotelan seperti Hilton, Intercontinental, dan Sheraton yang menjual jasa konsultasi manajemen. Penjualan di bidang jasa lebih menguntungkan karena resiko kecil karena tidak memerlukan investasi modal. Posisi bersaingnya kuat karena bisa memaksimalkan keunggulan komparatifnya. Masalah produk untuk pemasaran internasional adalah apakah produk yang akan kita jual satu macam atau beberapa macam sesuai dengan segmen pasar internasional, dengan asumsi bahwa produk yang tepat adalah produk yang mendatangkan laba besar. Beberapa faktor yang mendorong standarisasi produk internasional. Yang pertama, ekonomi produksi. Yang kedua, ekonomi penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga, ekonomi pemasaran. Yang keempat, mobilitas konsumen. Yang kelima, dampak teknologi. Dan yang keenam, operasi melalui ekspor. Tadi kita sudah menjelaskan beberapa faktor standarisasi produk internasional. Sekarang kita akan mengetahui beberapa faktor yang mendorong adaptasi produk internasional. Yang pertama, kondisi penggunaan yang berbeda. Yang kedua, faktor pasar lainnya. Yang ketiga, pengaruh pemerintah. Dan yang terakhir, sejarah dan operasi perusahaan. Kemasan dan label. Kemasan yaitu cara utama untuk memikat hati konsumen untuk membeli produk kita. Dengan yaitu contohnya packaging yang menarik dan unik. Packaging yang unik bakal ada orang untuk membelinya karena ingin si packagingnya tersebut, bukan karena si produknya. Label sangat erat kaitannya dengan kemasan karena label berada di dalam kemasan. Di dalam label terdiri dari bahasa, komposisi, cara penggunaan. Nah, bahasa tersebut sesuai dengan negara yang kita akan impor produk kita ke. Peraturan pemerintah seperti kalau makanan halal dicap di Majelis Ulama Indonesia yaitu halal, di dalam kemasan itu ada cap, jadi kita bisa mengetahui mana produk yang halal atau tidak. Nama dan merek dagang. Memilih nama merek dagang adalah hal paling penting dalam pemasaran internasional. Terima kasih sudah menonton dan menyaksikan penjelasan atau pemaparan tentang kebijakan produk internasional. Bila ingin bertanya dan menambahkan sesuatu penjelasan tentang kebijakan produk internasional, silakan di kolom bawah ya teman-teman.